Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, ada orang, dilihat saja dalam Kitabul Fitan, ada orang yang akan dikeluarkan dari api neraka. Ini menarik. Dan saya ucapkan kepada yang bertanya, jazakallahu khairan, mengingatkan saya tentang hadis ini. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan hadis ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan menjadi motivasi untuk kehidupan kita sehari-hari setelah ini. Perhatikan hadis ini. Dan hadis ini menjawab pertanyaan bahwa orang yang masuk neraka, kalau dia tidak mensyirikkan Allah, dia disiksa hanya karena maksiatnya bukan syirik, maka tetap akan dikeluarkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari bahwa orang-orang nanti yang di dalam neraka akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, hatta man yakuna fi qalbi mithqala khardalin min khair, sampai orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kebaikan akan dikeluarkan dari neraka, sampai orang yang terakhir, ya, dia berada antara neraka dengan surga. Anggap saja tangan kiri saya ini neraka, tangan kanan saya surga. Orang ini di tengah-tengah, dia masih menghadap ke neraka. Dan ingat, di hari kiamat seorang tidak bisa berkata berbuat seenaknya. Kalau belum diizinkan oleh Allah berpaling, tidak bisa berpaling. Orang ini sudah dikeluarkan di neraka, tapi tetap dia menghadap neraka. Orang ini berkata kepada Allah, ya Rabbi, wahai Rabbku, asrif wajhi anin nar, fa innahu qad qashabani wa ahraqani rihuha wa zakauha. Wahai Rabbku, keluarkan aku dari api, palingkan wajahku dari api neraka. Ingat, ini neraka. Palingkan wajahku dari api neraka. Sungguh udara dan hawa panasnya neraka telah membakar wajahku. Maka Allah mengatakan kepada orang tersebut, hal asaita in af'alu bika alla tas'ala ghaira alladhi sa'al. Wahai fulan, kalau aku kabulkan permintaanmu, permintaannya apa Pak? Dimalingkan wajah. Kalau aku kabulkan permintaanmu, kupalingkan wajahmu dari neraka menghadap surga, apakah kamu mau berjanji untuk tidak minta apapun setelah ini? Orang ini mengatakan, la ya Rabbi, tidak, aku tidak akan minta apapun wahai Rabbku. Itu aja mintanya, dipalingkan wajah dari api neraka menghadap surga. Itu aja mintanya. Fayu'tillaha al-uhuda wal mawathiq alla yas'ala ghaira alladhi sa'al. Maka orang ini bersumpah habis-habisan sama Allah, ya Allah, aku sumpah tidak akan minta kecuali itu, kabulkan. Maka orang tersebut pun akhirnya dipalingkan wajahnya dari neraka menghadap surga. Ketika melihat surga, sakata sakta, dia diam, terpesona, termenung melihat surga. Fa idza ra'a bahzataha wa zahrataha, dia melihat mewah dan indahnya surga, dia termenung dengan termenung yang lama. Tanpa sadar dia berdoa lagi, ya Rabbi, qarribni inda babil jannah. Wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Tadi udah janji habis-habisan, gak minta-minta lagi. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya fulan, ma aghdar, wahai fulan, cepat sekali engkau berkhianat. Bukankah engkau telah tadi janji habis-habisan tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Orang ini memakai satu kunci, dan pakai ini dalam doa-doa Anda. Allah tidak tahan mendengar doa ini dari seorang hamba. Orang ini memakai satu kunci, ya Rabbi, la akunu ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara, kabulkan doaku. Allah tidak sanggup kalau hambanya itu menghambakan, memakhlukkan dirinya di hadapan Allah.
Makanya Pak, sebelum Anda, ketika Anda berdoa, sebelum Anda minta-minta sama Allah, rendahkan diri Anda kepada Allah, hinakan sehina-hinanya. Itu adalah kunci dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mendekatkan dia ke pintu surga. Fa idza balagha babaha wa ra'al jannata wa ma fiha minal nudrati was surur sakata sakta. Ketika dia didekatkan ke pintu surga, sampai depan pintu surga, belum masuk, sampai depan pintu surga,